Halo semua, jadi pada praktikum kimia organik minggu ini, kita akan membahas isolasi piperin dari biji lada dengan alat Soklet. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Mega dengan NRP 170119050 dan partner saya Nabila Meriska dengan NRP 170119061. So, let's start the lesson. Senyawa alkaloid yang terdapat dalam lada adalah piperin, piperilin, piperolain, poperanin, piperonal. Pada isolasi piperin dari lada hitam dilakukan dengan menggunakan metode sokletasi. Sokletasi merupakan ekstraksi pada cair yang berkesinambungan. Disebut ekstraksi pada cair karena substansi yang diekstrak terdapat di dalam campuran yang berbentuk padat, sedangkan disebut berkesinambungan karena pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Dengan cara pemanasan, sehingga uap yang timbul setelah dingin secara kontinu akan membasahi sampel. Secara teratur, pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang telah membawa senyawa kimia pada labu distilasi diuapkan dengan rotary evaporator. Oke, sekarang kita masuk ke bab alat dan bahan. Untuk bahan yang digunakan, pertama kita membutuhkan lada, Dragendorf reagent, selanjutnya kita membutuhkan toluene, ada lempeng silika, kertas saring, selanjutnya menggunakan etil asetat, chloroform, hexan, dan terakhir kita membutuhkan etanol 96%. Untuk alat yang digunakan, pertama kita menggunakan timbangan gram, TLC chamber, 1 set gelas, dan terakhir 1 set alat Soklet. Selanjutnya kita masuk ke bab cara kerja. Jadi pertama ditimbang 50 gram serbuk lada dengan tujuan penghalusan lada agar zat-zat yang terkandung di dalam mudah melarut dalam pelarut yang digunakan. Lalu dibungkus dengan kertas saring dengan tujuan pembungkusan menggunakan kertas saring agar pelarut yang sudah dikondensasi dan berubah menjadi cairan dapat jatuh secara perlahan tetes demi tetes ke dalam timbel yang berisi sampel. Kemudian dimasukkan ke dalam alat Soklet, ditaruh pada timbel yang berfungsi sebagai tempat menaruh sampel. Hal ini agar serbuk tidak menyumbat pipa sifon dari alat Soklet sehingga proses ekstraksi dapat berlangsung dengan lancar. Ditambahkan etanol sebagai pelarut pengetraksi. Pelarut dimasukkan melalui bagian atas sampel chamber. Ekstrak cair yang diperoleh selanjutnya dipekatkan pada alat penguap bertekanan rendah. Diuapkan dengan rotary evaporator sampai konsentrasi sampel berkurang didapatkan ekstrak kental. Etanol yang memiliki titik didih rendah akan menguap meningkatkan zat aktif pada rotary evaporator dan penguapan terjadi karena adanya pemanasan yang dipercepat oleh putaran labu alas bulat. Berikut gambaran dari alat Soklet yang digunakan dan proses ekstraksi berlangsung minimal 4 jam. Nah, kira-kira seperti inilah hasil dari ekstraksi menggunakan alat Soklet. Ke dalam perhitungan, massa serbuk lada yang digunakan sebanyak 50 gram, massa gelas beker kosong 66,1279 gram, massa gelas beker per sampel 96,279 gram, massa sampel, massa gelas beker per sampel dikurang massa gelas beker kosong, dapatkan hasil 29,9 gram. Menghitung rendaman 29,9 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 59,8%. 50 adalah massa serbuk lada yang digunakan. Jarak tempuh pelarut 1D 4 cm, jarak tempuh sampel 1D 2,15 cm, RF 1D didapatkan 0,5375, jarak tempuh pelarut 2D
4 cm, jarak tempuh sampel 2D 2,74 cm, RF 2D 2,74 dibagi 4 cm didapatkan 0,685 cm. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab pembahasan. Jadi di bab pembahasan ini pertama kita akan membahas volume satu siklus itu apa sih? Nah, di sebelah kanan teman-teman sudah terdapat gambaran dari alat soklet beserta dengan komponen-komponennya. Nah, di sebelah sini ada sifon yang berfungsi sebagai indikator perhitungan siklus, di mana bila pada sifon telah penuh larutan maka akan jatuh ke labu alas bulat dan menandai telah terjadi satu siklus. Nah, pada proses sirkulasi ekstraksi dilakukan sebanyak satu siklus. Hal ini dilakukan agar memastikan bahwa kandungan yang berada di dalam sampel telah terekstrak seluruhnya. Nah, kita selanjutnya akan mengenal alat soklet. Jadi pada alat soklet terdiri dari beberapa komponen, di antaranya ada kondensor, timbal atau selongsong, pipa F, dan sifon, serta ada labu alas bulat. Jadi seperti yang di sebelah kanan ada keterangan-keterangannya juga. Di sini ada labu alas bulat, ada sifon, ada kondensor, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana dengan fungsi dari komponen-komponennya tersebut? Nah, pertama ada kondensor. Kondensor ini berfungsi sebagai pendingin balik dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Selanjutnya ada pipa F yang berfungsi sebagai tempat lewatnya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Nah, sifon ini yang sudah dijelaskan sebelumnya yang berfungsi sebagai indikator perhitungan siklus. Selanjutnya ada timbal atau selongsong. Nah, timbal atau selongsong ini berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang akan diambil zatnya. Terakhir ada labu alas bulat yang berfungsi sebagai wadah untuk pelarut dan senyawa yang telah tersaring. Setelah mengenal fungsi-fungsi dari komponen alat soklet, nah kita mengapa sih menggunakan metode sokletasi? Jadi pada instalasi piperin dapat menggunakan pelarut etanol yang mudah menguap, sehingga sesuai bila digunakan metode sokletasi, di mana pada metode ini pelarut harus dapat dengan mudah menguap agar dapat menyaring sampel pada tabung selongsong. Selain itu, senyawa piperin juga merupakan senyawa yang tahan terhadap pemanasan sehingga cocok bila digunakan metode sokletasi. Nah, jadi proses instalasi dengan sokletasi ini memanfaatkan sirkulasi pelarut dalam sistem secara berulang, sehingga penggunaan pelarut lebih efektif. Oleh karena itu, pada penelitian proses ekstraksi dilakukan menggunakan metode sokletasi. Pada proses ini dilakukan menggunakan pelarut yang diuapkan ke dalam labu soklet dan turun secara berkala, sesuai dengan titik didih pelarut sehingga terjadi pergantian pelarut secara berkala juga. Perbedaan alat soklet dan alat reflux. Pada ekstraksi menggunakan soklet terjadi pemanasan secara tidak langsung, di mana sampel tidak terekspos langsung oleh panas karena adanya timbal. Sedangkan pada ekstraksi menggunakan reflux, sampel terekspos langsung dengan panas karena sampel terdapat pada labu bagian bawah yang berkontak langsung dengan panas. Proses selanjutnya adalah uji analisis kualitatif dengan metode KLT. Dilakukan untuk uji kualitatif berdasarkan perbandingan nilai RF sampel dan standar. Prinsip KLT, pemisahan yang terjadi didasarkan pada perbedaan distribusi dan migrasi senyawa di mana kecepatan distribusi tergantung pada interaksi antara senyawa dengan dua fase yang berbeda, yaitu fase diam dan fase gerak. Digunakan KLT fase normal, yaitu fase diam cenderung lebih polar, yaitu silika gel GF254, dan fase gerak yang digunakan adalah campuran N-heksan berbanding etil asetat 1:1. Digunakan fase gerak tersebut karena sifat piperin yang cenderung nonpolar sehingga akan terbawa oleh fase gerak, sedangkan zat lain dan pengotor yang memiliki polaritas berbeda akan tertahan oleh silika gel. Plat yang sudah ditotolkan kemudian dimasukkan dalam chamber dan dielusi hingga eluen mencapai batas atas plat. Kemudian dihitung nilai RF-nya untuk membandingkan hasil. Hasil spot bercak yang muncul diamati melalui lampu UV 366.
Noda dapat berfluorensi karena pada noda mengandung gus kromofor. Pada hasil KLT, spot tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Hal ini dikarenakan struktur piperin yang tidak memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang cukup banyak sehingga sulit untuk dilihat dalam cahaya tampak. Oleh karena itu, perlu digunakan alat bantu berupa lampu UV 254. Untuk memperjelas atau mempertegas warna bercak, dilakukan penyemprotan pada silika gel dengan regen Dragendorf, yang berfungsi sebagai regen kimia untuk merusak struktur dari piperin sehingga terjadi penambahan ikatan rangkap terkonjugasi pada sampel dan spot dapat dideteksi tanpa alat bantuan sinar UV. Menggunakan reaksi Dragendorf untuk memastikan bahwa bercak tersebut adalah senyawa alkaloid. Keberadaan senyawa alkaloid ditegaskan jika hasil penyemprotan terbentuk noda berwarna jingga pada plat. Hasil menunjukkan standar piperin dan sampel ekstrak alkaloid dari ekstrak etanol memberikan bercak berwarna jingga setelah penotolan. Ini adalah contoh silika gel yang telah disemprotkan oleh regen Dragendorf. Oke, kita akan membahas hasil kromatografi lapis tipis 1 dimensi dan 2 dimensi. Jadi, seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri sudah ada gambar. Yang ini adalah KLT 1 dimensi, sedangkan yang persegi ini adalah KLT 2 dimensi. Jadi, sudah perbedaan secara langsung yang kita bisa lihat adalah bahwa KLT 1 dimensi platnya ini persegi panjang, sedangkan yang 2 dimensi adalah berukuran kotak. Lalu pada 1 dimensi, kita anggap kita totolkan di sini, lalu nanti dia akan naik. Dalam hal ini kita anggap inilah noda piperin. Nah, ada kemungkinan piperin ini memiliki isomer. Jadi dalam hal ini bisa terjadi penumpukan 2 noda. Namun dalam 1 dimensi tidak terlihat 2 noda tersebut. Lalu dilakukanlah 2 dimensi di mana kita akan melihat 2 noda yang menumpuk. Lalu bagaimana cara pengerjaan 2 dimensi? Secara singkat, pengerjaan KLT 2 dimensi ini ialah sampel sama ditotolkan pada lempeng lalu dikembangkan dengan satu sistem fase gerak sehingga campuran terpisah menurut jalur yang sejajar dengan salah satu sisi. Lempeng diangkat, dikeringkan dan diputar 90 derajat dan diletakkan dalam bejana kromatografi yang berisi fase gerak kedua, sehingga bercak yang terpisah pada pengembangan pertama terletak di bagian bawah sepanjang lempeng lalu dikromatografi kembali. Nah, seperti itu. Oke, jadi terakhir kita akan menarik kesimpulan pada praktikum kali ini. Piperin dalam lada hitam dapat diisolasi dengan teknik soklet menggunakan prinsip ekstraksi padat cair. Sokletasi merupakan penyaringan simplisia secara berkesinambungan. Cairan penyari dipanaskan sehingga menguap, lalu uap cairan penyari terkondensasi menjadi molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun menyari simplisia dalam selongsong dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon. Nah, 2 sistem fase gerak yang sangat berbeda dapat digunakan secara berurutan sehingga memungkinkan untuk melakukan pemisahan analit yang mempunyai tingkat polaritas yang berbeda. Jadi, sekian kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum kali ini dan sekalian menutup video yang kelompok kami buat pada praktikum isolasi piperin dari lada dengan alat soklet. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Terima kasih. Jadi ini adalah referensi yang kami gunakan selama pembuatan video dan mencari materi. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih semuanya.